Berbicara tentang berpikir, ternyata cara berpikir itu ada banyak. Seperti yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu berpikir induktif dan berpikir deduktif. Berpikir bisa disebut juga sebagai penalaran. Untuk memahami penalaran induktif dan penalaran deduktif, mari kita lihat contoh kasus berikut. Kasus pertama, terdapat 8 buah jeruk. Jeruk yang pertama berwarna oranye dan rasanya manis. Jeruk yang kedua berwarna oranye dan rasanya manis. Jeruk yang ketiga berwarna oranye dan rasanya manis. Begitu juga jeruk keempat, jeruk kelima, jeruk keenam, jeruk ketujuh, dan jeruk kedelapan. Kesimpulannya, semua jeruk berwarna oranye dan rasanya manis. Mari kita lihat kasus kedua. Kasus kedua. Premis pertama, Pak Habibie adalah seorang profesor. Premis kedua, seorang profesor pasti pandai. Kesimpulannya adalah Pak Habibie adalah orang yang pandai. Nah, apa perbedaan dari dua kesimpulan tadi? Kita simak yuk pembahasan videonya. Penalaran induktif adalah proses mencapai kesimpulan umum berdasarkan observasi contoh-contoh khusus. Nah, penalaran induktif ini tidak memberikan kepastian, namun hanya sekedar peluang bahwa premis-premis tersebut dapat ditarik. Bentuk penalaran induktif ada 4. Yang pertama itu prediksi, yaitu menyimpulkan sebuah klaim mengenai apa yang terjadi di masa depan berdasarkan observasi di masa lalu atau saat ini. Yang kedua ada generalisasi, yaitu kesimpulannya diambil mengenai suatu kelompok berdasarkan pengetahuan mengenai beberapa kasus dalam kelompok tersebut. Yang ketiga ada sebab akibat, yaitu kesimpulan mengenai suatu akibat dari suatu keadaan dibuat berdasarkan sebab yang diketahui atau sebaliknya. Yang keempat ada analogi, yaitu kesimpulan mengenai suatu kejadian, orang, atau objek karena ada kemiripannya dengan benda-benda lain. Alur berpikir induktif dimulai dari observasi, kemudian terbentuklah sebuah pola, menghasilkan hipotesis yang tentatif, dan pada akhirnya akan membuat sebuah teori. Ciri-ciri penalaran induktif, yang pertama sintesis, yaitu kesimpulan ditarik dengan cara mensintesakan kasus-kasus yang tadi digunakan dalam premis-premis. Kedua, general, yaitu kesimpulan yang ditarik selalu dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga itu a posteriori, yaitu kasus-kasus yang dijadikan landasan argumen selalu berdasarkan pengamatan indrawi. Dan yang keempat, kesimpulannya dalam penalaran induktif ini tidak mungkin mengandung nilai kepastian yang mutlak, selalu ada aspek probabilitas di dalamnya. Kekurangan dari penalaran induktif ini adalah terlalu cepat mengambil kesimpulan yang berlakunya secara umum, sementara jumlah kasus di dalam premisnya itu kurang memadai dan kurang memenuhi syarat atau kaidah keilmiahan. Penalaran deduktif adalah proses pembuktian suatu kesimpulan dari satu atau beberapa pernyataan. Penalaran deduktif juga bisa diartikan sebagai penalaran dari suatu fakta yang umum ke fakta yang lebih spesifik. Berbeda dengan alur berpikir induktif, alur berpikir deduktif justru dimulai dari teori, kemudian dihasilkanlah sebuah hipotesis, dan kemudian harus diobservasi, dan terakhir perlu dikonfirmasi. Ciri penalaran deduktif. Yang pertama analitis, yaitu kesimpulan hanya ditarik dengan menganalisis premis yang sudah ada. Yang kedua, tautologis, yaitu kesimpulan sebenarnya sudah tersirat di dalam premis-premis tadi. Yang ketiga adalah a priori, kesimpulan tidak ditarik berdasarkan pengamatan indrawi atau observasi empiris. Yang keempat, argumen deduktif selalu dapat dinilai sahih atau tidaknya. Argumentasi deduktif memiliki dua kunci utama. Yang pertama, yaitu premis yang benar. Premis dapat berupa hipotesis atau asumsi. Yang kedua, penalaran yang valid. Gier 1984 mencontohkan bahwa dari premis-premis yang salah dapat bernilai
Contohnya, Kancil adalah binatang bersayap. Semua binatang bersayap tidak dapat terbang. Kesimpulannya, kancil tidak dapat terbang. dari premis-premis yang salah ternyata dapat menyimpulkan atau menghasilkan premis yang benar. Argumentasi deduktif memiliki 3 bentuk pemikiran deduktif yang valid. Pertama, penalaran langsung atau modus ponens, yaitu apabila pernyataan jika P maka Q adalah benar dan P benar maka Q juga benar. Yang kedua, penalaran tidak langsung atau disebut modus tollens, yaitu apabila pernyataan jika P maka Q adalah benar dan Q salah, maka P juga salah. Yang ketiga adalah silogisme, yaitu apabila pernyataan jika P maka Q adalah benar dan jika Q maka R adalah benar, maka jika P maka R juga benar. Tipe penalaran deduktif ada 3. Yang pertama, penalaran dengan penyisian, yaitu kesimpulan penalaran diperoleh dengan menyingkirkan penalaran yang dianggap berbeda hingga tersisa satu penalaran. Contohnya, premis pertama, harga pulpen itu 5.000. Premis kedua, harga pulpen antara 5.000 dan 10.000. Premis ketiga, harga pulpen lebih dari 10.000. Kita menyingkirkan harga pulpen 5.000 dan harga pulpen lebih dari 10.000. Maka kita dapat kesimpulan bahwa harga pulpen antara 5.000 dan 10.000. Tipe penalaran induktif yang kedua adalah penalaran berdasarkan matematika, yaitu didapatkan kesimpulan berdasarkan perhitungan matematika. Contohnya begini, kita dapat mengetahui tinggi badan seseorang tanpa mengetahuinya secara langsung. Contohnya, tinggi Nila adalah 150 cm dan tinggi Ani 5 cm lebih pendek dari tinggi Nila. Maka kita dapat kesimpulan bahwa tinggi Ani adalah 145 cm. Penalaran yang ketiga adalah penalaran berdasarkan definisi, yaitu penalaran yang diambil berdasarkan kata kunci dalam sebuah definisi. Contohnya, Rina adalah seorang ibu. Seorang ibu adalah perempuan. Maka kita dapat kesimpulan bahwa Rina adalah seorang perempuan. Kita dapat membandingkan penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif itu mengambil kesimpulan dari contoh-contoh yang spesifik. Kesimpulannya belum tentu benar. Sedangkan penalaran deduktif mengambil kesimpulan berdasarkan teori atau prinsip umum, maka kesimpulannya bersifat pasti. Setelah menyimak pembahasan video tadi, kita dapat menjawab pertanyaan di awal video. Jadi, yang mana penalaran induktif dan penalaran deduktif? Apakah terdapat pada kasus 1 atau kasus 2? Penalaran induktif terdapat pada kasus 1, sedangkan kasus 2 merupakan penalaran deduktif.